Kumohon, aku harus kembali ke Indonesia. Ikutlah bersamaku. Maukah kau menikah denganku? Saat mendengar kata-kata itu, Liz terpaku. Seorang wanita Inggris, lahir dan dibesarkan di London, seorang profesional di dunia korporat yang telah menutup rapat pintu hatinya untuk semua pria Asia, kini dilamar oleh seorang pria Indonesia di suatu hari pada musim gugur London. Lebih dari 2 tahun lalu, akibat stres pekerjaan yang luar biasa, ia membangun tembok tinggi di hatinya. Sebuah tembok yang ia pikir tidak akan pernah runtuh. Bagaimana semua ini bisa terjadi? Bagaimana seorang pria Indonesia perlahan-lahan mengetuk pintu paling kokoh di hatinya? Inilah kisah Elizabeth. Namaku Elizabeth. Namun, teman-temanku memanggilku Liz. Aku bekerja sebagai manajer proyek di sebuah firma konsultasi keuangan global di dekat Liverpool Street, pusat keuangan London. Tahun ini aku baru saja menginjak usia 30 tahun. Pekerjaanku utamanya mencakup pengorganisasian restrukturisasi perusahaan besar, manajemen risiko, dan isu-isu merger bisnis. Di mata orang lain, ini adalah pekerjaan yang sangat bergengsi. Namun, hanya mereka yang duduk di posisi ini yang tahu betapa berat tekanannya. Meski begitu, perasaan berhasil melampaui batas dan mencapai hasil gemilang di bawah tekanan hebat adalah hal yang memvalidasi diriku. Berkali-kali aku menyadari, inilah kehidupan yang kuinginkan. Karena pekerjaan ini, aku selalu menuntut diriku untuk selalu tenang, akurat, dan tidak boleh membuat kesalahan. Sikap inilah yang menjadi kekuatan terbesar yang mendorongku ke posisiku sekarang. Aku tidak pernah meragukannya. Aku berasal dari keluarga kelas menengah Inggris yang tipikal. Ayahku adalah mantan guru SMA dan ibuku seorang perawat. Keduanya kini telah pensiun dan hidup tenang di lingkungan pedesaan yang indah di dekat Cotswolds. Aku memiliki seorang kakak laki-laki yang bekerja sebagai pengacara di Inggris Utara. Dikenal ketat namun baik hati. Setiap anggota keluarga kami sangat menjunjung tinggi prinsip dan etika. Mungkin lingkungan keluarga seperti ini yang menetapkan standar tinggi bagiku. Tidak hanya untuk diriku sendiri, tetapi juga untuk orang lain. Terutama dalam pekerjaan, aku hampir tidak pernah menoleransi rekan kerja yang mengecewakan. Aku selalu percaya bahwa kinerja seseorang di tempat kerja secara langsung mencerminkan karakter dan kepribadian individu tersebut. Namun, 2 tahun yang lalu, keyakinan itu mendapat pukulan telak yang pertama kalinya. Saat itu, seorang karyawan yang dikirim dari Tiongkok bergabung dengan tim kami. Di hari berita itu tiba, sejujurnya aku merasa penuh harap. Aku selalu suka bekerja dengan orang-orang dari berbagai latar belakang budaya. Kupikir ini adalah kesempatan bagiku untuk terus berkembang, saling belajar, dan menciptakan ide-ide tak terduga. Namun, kenyataannya jauh dari bayanganku. Karyawan itu selalu terlambat datang ke rapat. Terkadang ia bolos begitu saja tanpa memberikan alasan. Yang lebih tidak bisa diterima, ia sering membawa aroma aneh yang menyengat hingga memenuhi seluruh ruangan kantor. Suatu hari, aku bahkan melihat dengan mata kepalaku sendiri. Ia menyalakan panci elektrik kecil di bawah mejanya dan tanpa ragu memasak mie instan. Dalam seluruh riwayat karierku, aku belum pernah melihat atau bahkan mendengar hal seperti ini. Tapi itu bukanlah hal yang paling membuatku gila. Yang benar-benar tidak bisa kuterima adalah suatu hari dalam sebuah rapat formal dengan klien penting, karyawan itu masuk ke ruang konferensi dengan santainya melepas sepatu dan menyandarkan kakinya di atas kursi seolah-olah ia sedang duduk di ruang tamunya sendiri. Semua orang di ruang konferensi tiba-tiba terdiam. Dalam kerangka etika bisnis Inggris, ini adalah perilaku yang sama sekali tidak dapat ditoleransi. Hari itu, aku menelan kemarahanku dan mengajukan laporan resmi ke Departemen SDM. Proyek itu pada akhirnya direstrukturisasi dan aku menyelesaikannya sendirian. Akibat kejadian itu, timbul keretakan yang tak bisa disembuhkan antara aku dan beberapa anggota tim, dan aku juga mengalami trauma psikologis yang berat. Sejak insiden itu terjadi, tanpa sadar aku membangun tembok pertahanan di hatiku terhadap pria Asia. Singkatnya, pada masa itu, pria yang berasal dari Tiongkok, Jepang, dan seluruh Asia Timur hingga Asia Tenggara seolah tertutup bayangan kelam yang sama di hatiku. Aku tahu prasangka seperti ini tidak adil dan salah, tetapi ada luka yang tidak bisa disembuhkan hanya dengan analisis rasional.
Luka itu lebih dalam dari yang kukira pada masa itu. Aku lebih menenggelamkan diriku ke dalam pekerjaan. Seolah-olah dengan memadatkan jadwalku, tidak ada lagi ruang bagi pikiran-pikiran mengganggu untuk masuk. Musim gugur datang lebih awal di London. Pagi hari di Liverpool Street sering diselimuti kabut tebal. Aku mengenakan sepatu hak tinggi, berjalan menembus arus manusia di pagi hari, dan melangkah masuk melalui pintu putar kantor. Dalam suara ketikan keyboard dan aroma kopi, aku menemukan kembali rasa keteraturanku. Kukira aku telah belajar hidup berdamai dengan luka itu. Hingga suatu hari, sebuah pemberitahuan dari Departemen SDM muncul di sistem internal perusahaan. Pemberitahuan tentang kedatangan ekspatriat baru. Bima Suryanegara. Dari Kantor Pusat Indonesia. Sebuah resume singkat terlampir pada pemberitahuan itu. Lulusan Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, UI, gelar master dari Harvard Business School, konsultan senior dari Kantor Pusat Jakarta. Sejujurnya, resumenya tanpa celah, terlalu sempurna hingga membuatku curiga. Namun, saat mataku tertuju pada kolom kewarganegaraan, hanya satu hal yang terlintas di benakku, seorang pria Asia lagi. Aku hanya berharap kali ini dia tidak menjadi masalah seperti kejadian sebelumnya. Sepulang kerja hari itu, aku duduk sendirian di sebuah bar kecil dekat Liverpool Street, menatap segelas anggur merah untuk waktu yang lama. Di luar, musim gugur semakin pekat. Lampu-lampu jalan memancarkan cahaya oranye di atas jalanan berbatu. Para pejalan kaki bergegas lewat dengan mantel tebal mereka. Aku menatap pemandangan yang sudah tak asing ini, namun ada kegelisahan tak terjelaskan yang merayap di hatiku. Ini bukan tentang Bima Suryanegara sebagai individu, melainkan tentang diriku sendiri. Aku bertanya pada diriku sendiri, jika kinerja Bima sama dengan pria sebelumnya, mampukah aku menghadapinya secara rasional? Jika ia benar-benar berbeda, mampukah aku menyingkirkan prasangkaku dan memperlakukannya setara? Aku tidak punya jawaban. Aku meneguk habis sisa anggur di gelasku, merapatkan mantel, dan melangkah keluar menembus dinginnya musim gugur London. Pria bernama Bima Suryanegara itu belum pun menginjakkan kaki di kantor, namun kabar kedatangannya secara diam-diam telah menciptakan riak di hatiku. Saat itu, aku menganggapnya sekadar peringatan. Pada pagi kedatangan Bima Suryanegara, gerimis turun membasahi London. Aku tiba di kantor lebih awal dari biasanya, memeriksa kembali jadwalku. Rapat rutin pagi pun dimulai. Hanya saja kali ini, ada satu kursi kosong di ruang konferensi, menunggu sebuah nama yang masih asing. Ketika waktu rapat tiba, pintu ruang konferensi terbuka perlahan, dan seorang pria melangkah masuk. Aku nyaris tidak bisa menyembunyikan keterkejutanku sesaat. Ia memiliki penampilan yang sangat elegan, bukan kebanggaan yang dipaksakan, melainkan keanggunan alami yang memancar dari dalam dirinya. Mengenakan setelan jas abu-abu arang, rambut tersisir rapi, serta tatapan mata yang tajam dan fokus. Cara matanya menyapu ruang konferensi terlihat sangat mantap, layaknya seorang veteran di dunia bisnis. Selamat pagi semuanya. Nama saya Bima Suryanegara, dikirim dari Kantor Pusat Indonesia. Suatu kehormatan bisa bekerja sama dengan Anda semua. Saya mohon bimbingannya, ucap Bima. Saat Bima berbicara, telingaku otomatis merespons. Aku semakin terkejut saat ia beralih menggunakan bahasa Inggris. Pengucapannya sangat akurat dan intonasinya terdengar begitu natural. Tidak ada jejak kepura-puraan. Suara baritonnya yang dalam membuat seluruh ruang konferensi seketika terhanyut. Kevin, yang duduk di sebelahku, menyenggol sikuku pelan dan melirik ke arah Bima, seolah bertanya, "Bagaimana menurutmu?" Aku mengabaikannya. Sebaliknya, aku hanya menatap dokumen di atas meja sambil mengangguk pelan. Setelah rapat selesai, Bima menghampiriku dari seberang ruangan. "Liz, saya tidak tahu apakah Anda punya waktu hari ini. Saya ingin mendiskusikan arah proyek kita selanjutnya," katanya. Suaranya tidak terburu-buru. Nadanya sopan namun lugas. Tapi tanggapanku sangat dingin. "Saya akan memeriksa jadwal saya. Jika ada waktu luang, saya akan memberitahu Anda lewat email." Setelah mengatakan itu, aku merapikan dokumenku dan berjalan keluar mendahuluinya. Aku tahu sikapku sangat berjarak. Namun aku meyakinkan diriku sendiri bahwa
menjaga jarak adalah hal yang perlu. Biarkan waktu yang membuktikan. Pada akhirnya, sifat asli seseorang tidak bisa disembunyikan. Hari pertama berlalu, disusul hari kedua, ketiga, seminggu, 2 minggu. Aku menunggu satu saja celah atau kesalahan muncul, tetapi itu tidak pernah terjadi. Setiap hari, Bima tiba di kantor tepat waktu. Tidak pernah membuat siapapun menunggu. Mejanya selalu rapi, dokumen-dokumen dikategorikan dengan sangat jelas. Buku catatannya penuh dengan poin-poin penting, semuanya tertulis rapi dan terorganisir. Dalam setiap rapat, Bima selalu membaca semua materi yang relevan sebelumnya. Pendapat yang disampaikannya selalu akurat dan tepat sasaran. Ia tidak pernah membuang-buang kata, tapi juga tidak pernah melewatkan detail krusial apapun. Pernah suatu kali dalam sebuah rapat, seorang rekan senior melupakan data yang sangat penting. Bima tidak langsung menunjukkan kesalahan itu agar rekannya tidak merasa malu di depan umum. Sebaliknya, setelah rapat selesai, ia diam-diam mengirimkan pesan secara pribadi untuk menambahkan informasi tersebut. Kata-katanya jelas, namun sangat sopan. Keesokan harinya, rekan kerja itu secara personal menghampiri Bima untuk mengucapkan terima kasih, mengatakan bahwa berkat pengingatnya, perusahaan tidak mengalami kerugian. Aku menyaksikan adegan itu dari jauh. Aku tidak mengatakan apa-apa, tapi diam-diam mencatatnya dalam hati. Sepertinya dia pria yang baik, kata Kevin padaku suatu hari di pantry. Aku menyesap kopiku dan menjawab, acuh tak acuh, masih terlalu dini untuk menilai. Namun, frasa masih terlalu dini untuk menilai itu sebenarnya adalah langkah maju yang signifikan dari pemikiranku sebelumnya yang hanya berharap semoga dia tidak membuat masalah. Tanpa kusadari, tembok yang kukira tak bisa dihancurkan itu secara diam-diam mulai menunjukkan retakan kecil pertamanya. Yang semakin memicu keraguanku terhadap prasangkaku adalah momen-momen kecil yang nyaris tak terlihat. Setiap jam makan siang, Bima pergi ke pantry untuk mengambil kopi dan selalu bertanya kepada orang-orang di sekitarnya apakah mereka ingin menitip sesuatu. Setelah rapat, ia selalu menjadi orang terakhir yang meninggalkan ruang konferensi, memastikan kursi-kursi dirapikan sebelum pergi. Sepulang kerja, saat berpapasan dengan rekan-rekan dari tim administrasi, nada suara Bima sama persis dengan saat ia berbicara kepada jajaran manajemen. Tidak ada perbedaan perlakuan, apapun posisi lawan bicaranya. Citra arogansi dan keegoisan yang dulu kuyakini pasti akan muncul kembali. Nyatanya, tidak ada sama sekali dalam diri Bima. Suatu malam, Kevin berbisik pelan padaku di lift. Liz, menurutmu Bima memang luar biasa kan? Aku menekan tombol lantai, terdiam sejenak, lalu berkata, mungkin saja. Begitu aku melangkah keluar dari lift, aku tidak lagi menahan pikiran itu. Aku mulai mengakui bahwa asumsi awalku tentang Bima tidak adil sejak awal. Beberapa minggu berlalu, sikapku terhadap Bima yang awalnya sengaja kudinginkan, perlahan berubah menjadi pengamatan diam-diam yang sulit kujelaskan. Saat itu, kami sedang mempersiapkan proposal laporan internal yang sangat penting. Proyeknya sangat masif, mencakup analisis dan data yang sangat rumit. Pada dasarnya aku adalah seorang perfeksionis. Kadang-kadang aku bisa menghabiskan waktu setengah hari hanya untuk mengedit satu dokumen. Sekadar memperbaiki tata letak angka di sebuah slide bisa kulakukan berulang kali. Hari itu, Bima menyerahkan draft gabungannya kepadaku. Aku membuka file tersebut. Awalnya, aku hanya bersiap mencari beberapa bagian yang perlu direvisi. Namun, saat aku membacanya, tanganku berhenti. Struktur draft itu jauh lebih teliti dari yang kubayangkan. Kutipan datanya memiliki dasar dan bukti yang kuat. Setiap argumen didukung dengan data yang relevan. Bahkan pertanyaan yang mungkin diajukan oleh klien telah diantisipasi Bima dengan menambahkan penjelasan di kolom komentar. Yang lebih membuatku terkejut, di bagian akhir laporan tersebut terdapat sebuah bab, tambahan sebuah analisis mendalam dari sudut pandang klien. Tingkat ketelitian ini bahkan tak pernah terpikirkan olehku. Meskipun aku sudah bertahun-tahun melakukan pekerjaan ini, aku menatap layar dalam kebisuan yang lama. Malam harinya, aku mengirimkan email berisi catatanku.
Dibandingkan dengan kebiasaanku yang merombak habis-habisan sebuah draft, kali ini nyaris tak ada yang perlu kukritik. Namun, hal yang benar-benar mengguncang hatiku terjadi pada suatu larut malam. Itu adalah malam di mana kami berpacu dengan waktu untuk menyelesaikan proyek besar tersebut. Aku dan beberapa rekan kerja lembur di kantor untuk memenuhi tenggat waktu. Di luar jendela, malam London sudah semakin larut, dan satu-satunya cahaya di seluruh gedung itu hanyalah dari jendela kantor kami. Tiba-tiba terjadi kesalahan sistem error yang parah. Semua data macet. Modul inti yang menjadi tanggung jawabku menunjukkan pesan unable to read. Jari-jariku membeku di atas keyboard. Keringat dingin mengucur. Jika data itu rusak, kami harus mengulang seluruh proyek. Padahal kami memiliki presentasi yang tidak bisa dibatalkan besok jam 9 pagi. Kantor menjadi kacau balau. Tak seorang pun tahu apa yang harus dilakukan. Di saat itulah Bima berdiri. Dengan sangat tenang, ia memverifikasi pesan error tersebut. Ia segera menelepon Departemen Dukungan Teknis di kantor pusat Jakarta. Ia berbicara dengan cepat dalam bahasa Indonesia, sementara tangannya dengan cekatan mencadangkan, backup, data yang ada secara manual, dan mengonfirmasi masalah di sisi server. Selama seluruh proses itu, tidak ada sedikit pun kepanikan di wajah Bima. Perintahnya jelas, gerakannya cepat. Kurang dari 4 menit, sistem berhasil dipulihkan. Seseorang di kantor mulai bertepuk tangan. Semua orang menghela napas lega. Pada saat itu, Bima berjalan menghampiriku dan berkata dengan suara pelan, "Liz, kau pasti sangat lelah hari ini. Jika ada lagi yang bisa kubantu, beritahu saja." Suaranya begitu menenangkan. Di malam yang penuh kelelahan itu, kata-kata tersebut mengendap dengan jelas di hatiku. Aku terpana. Tidak ada kepura-puraan di wajahnya, dan ia sama sekali tidak berniat mencari pujian. Ia hanya melakukan apa yang menurutnya harus ia lakukan. Dan setelah itu, ia memperhatikan kelelahanku sebagai manusia. Pemikiran itu mungkin hanya berkelebat sesaat, namun momen tersebut sudah lebih dari cukup. Hari-hari berikutnya, aku semakin diam-diam mengobservasi Bima. Dan celah atau kesalahan yang telah lama kutunggu itu benar-benar tidak ada. Entah sejak kapan, aku menyadari bahwa selama ini aku hanya menunggunya berbuat salah. Tapi aku belum pernah benar-benar memandang Bima sebagai seorang individu. Dan pada hari itu, untuk pertama kalinya, aku benar-benar melihatnya. Sejak hari itu, jarak di antara kami perlahan menyusut tanpa kusadari. Awalnya, interaksi kami dalam pekerjaan menjadi lebih sering. Sebuah lirikan, sebuah anggukan. Setelah rapat, kami sering berjalan bersama menuju lift. Hal-hal kecil ini menumpuk dan secara bertahap menciptakan pemahaman dan kecocokan alami. Lalu suatu hari, aku terserang flu berat. Aku memaksakan diri masuk kerja meskipun sedang sakit. Wajahku sangat pucat hingga tak bisa lagi ditutupi oleh makeup. Begitu aku masuk kantor, Kevin langsung bertanya apakah sebaiknya aku mengambil cuti. Aku memaksakan diri berkata bahwa aku baik-baik saja, membenamkan diriku di kursi dan menatap layar. Mencoba bersikap normal. Aku tidak menyadari kapan Bima meninggalkan kursinya. Sampai 1 jam kemudian, aku mengangkat kepala dan melihat sebuah cangkir berisi wedang jahe hangat di atas mejaku. Di sebelahnya terdapat 1 paket kecil obat flu. Ada juga secarik sticky note yang tertempel di cangkir. Bertuliskan, "Minumlah air putih yang banyak. Kau boleh istirahat dulu hari ini." Aku menatap cangkir teh jahe dan catatan itu lama sekali. Tidak ada pengumuman keras, tidak ada pamer perhatian yang disengaja. Benda itu diletakkan di sana dengan tenang. Hari itu, untuk pertama kalinya, aku tersenyum tulus kepada Bima. Senyum itu singkat. Namun pada detik itu, ada sesuatu yang diam-diam bergerak di hatiku. Sejak saat itu, percakapan kami semakin banyak. Terkadang, saat berpapasan di lorong, Bima selalu menjadi orang pertama yang menyapa dengan tatapan tulus, bertanya, "Bagaimana kabarmu hari ini, Liz?" Ini bukan sekadar basa-basi. Matanya benar-benar bertanya. Kami mulai membicarakan budaya masing-masing. Bima memberitahuku bahwa ketika pertama kali tiba di London, hal yang paling sulit ia biasakan adalah jarak antar manusia di sini. Semua orang terlihat sopan di luar, tetapi butuh waktu lama untuk benar-benar menjadi dekat. Aku mengatakan
bahwa orang Inggris memang memiliki garis batas tak terlihat dengan orang asing. Bima bertanya, "Apakah kau juga seperti itu?" Aku terdiam sejenak, lalu menjawab, "Mungkin saja." Aku juga banyak bertanya kepada Bima tentang Indonesia. Ia bercerita tentang hiruk-pikuk kehidupan di Jakarta, kesyahduan malam di alun-alun Keraton Yogyakarta, keindahan perbukitan yang berbatasan langsung dengan laut biru di Labuan Bajo. Saat ia bercerita, ada kelembutan tulus di matanya. Ekspresi semacam itu hanya bisa dilihat pada seseorang yang sedang membicarakan tanah airnya. Selera humor kami secara mengejutkan sangat cocok. Kami selalu bisa menertawakan hal-hal kecil di saat yang tak terduga. Bima menyukai musik klasik. Ketika ia menyebutkan sebuah komposisi yang sulit, aku mengatakan bahwa aku dulu pernah belajar piano. Mata Bima berbinar. "Benarkah? Apakah kau masih ingat cara memainkannya?" Aku tersenyum dan berkata, "Mungkin hanya ingatan di ujung jariku yang tersisa." Percakapan itu semakin memperdalam pemahaman kami satu sama lain. Titik balik yang menentukan terjadi pada suatu Sabtu sore. Bima mengirimiku pesan singkat, "Liz, jika engkau ada waktu, aku ingin membawamu ke suatu tempat." Aku ragu sejenak, tapi akhirnya menjawab, "Tentu." Tempat itu adalah Pasar Portobello Road. Di akhir pekan di London, itu adalah salah satu tempat favoritku. Tapi ini adalah pertama kalinya ada seseorang yang secara khusus membawaku ke sana. Bima berjalan di depan, penuh rasa ingin tahu pada setiap kios. Ia berhenti di sebuah kios barang antik dan mengamatinya dengan saksama. Saat melihat sekumpulan piringan hitam tua, ia memanggilku untuk ikut melihat. Di sudut jalan, seorang musisi jalanan memainkan melodi melankolis yang menembus hiruk-pikuk keramaian, langsung menyentuh telingaku. Sore itu membawa serta kehangatan dari masa lalu. Aku berhenti di depan sebuah etalase kaca dan menatap lama sebuah cangkir keramik putih kecil. Aku tidak mengatakan apa-apa, tapi Bima melihatnya. Beberapa menit kemudian, Bima keluar dari toko itu dan dengan lembut meletakkan cangkir itu di telapak tanganku. "Sepertinya kau menyukainya. Ini akan cocok untuk teh pagimu," katanya. Saat memegang cangkir itu, aku tidak tahu harus berkata apa. Aku merasa ada sesuatu yang menghangat di dadaku. Menjelang akhir hari, Bima membawaku ke Little Venice. Kami berjalan perlahan menyusuri kanal, mengamati perahu-perahu rumah yang bergoyang pelan di atas air, dan bebek-bebek yang berenang santai di dekat pondasi jembatan. Bima tidak banyak bicara yang berlebihan. Ia hanya berjalan diam di sampingku. Sesekali, ia mengucapkan sesuatu, dan aku akan menanggapinya, mengalir begitu alami seperti air sungai di sana. Kami duduk di sebuah kafe kecil di atas perahu yang mengapung, memesan 2 cangkir latte, dan berbagi sepotong kue lemon. Sinar matahari menembus jendela, bayangan jatuh di atas meja. Seluruh ruang terasa begitu tenang dan hangat. Sore itu, untuk pertama kalinya, aku menyadari bahwa waktu yang kuhabiskan bersama Bima adalah waktu di mana aku merasa benar-benar rileks. Sejak saat itu, hubungan kami bukan lagi sekadar rekan kerja. Ada beberapa perasaan yang tidak perlu didefinisikan untuk mencapai suatu titik kejelasan. Begitulah aku dan Bima. Tidak ada dari kami yang mengucapkan 3 kata, "Aku cinta padamu." Namun frekuensi percakapan, lamanya tatapan mata kami yang bertemu, dan rasa hampa yang tak dapat dijelaskan saat yang lain tidak ada, secara diam-diam memberitahu kami bahwa ada sesuatu yang telah tumbuh dalam diam. Hal yang benar-benar memvalidasi perasaanku terjadi pada suatu malam, beberapa hari sebelum Natal. Aku lembur cukup lama hari itu, sangat lelah hingga setiap langkah terasa berat. Saat aku keluar dari pintu kantor, aku mengangkat kepala dan melihat Bima berdiri di bawah lampu jalan di dekat pintu masuk. Ia memegang sekuntum mawar merah dan sekotak kecil coklat. Aku terkejut. "Apakah ada perayaan khusus hari ini?" Bima tersenyum lembut dan berkata, "Hanya sebuah hari yang indah, karena aku bisa bersama Liz." Kata-kata itu membuat detak jantungku berhenti sejenak. Malam itu kami pergi ke Winter Wonderland di Hyde Park. Seluruh taman dihiasi dengan lampu-lampu, mengubahnya menjadi dunia dongeng. Aroma manis kastanye panggang tercium di udara. Komedi putar berputar perlahan diiringi musik, penuh sesak, namun tidak terasa bising. Bima membeli 2 gelas coklat panas dan menyerahkan 1 kepadaku.
Kami berjalan berdampingan, perlahan menembus keramaian. Bima memegang permen kapas malam itu. Matanya berbinar seperti anak kecil, penuh keingintahuan pada setiap kios permainan. Aku berdiri di sampingnya, merasakan kelembutan yang tak bisa kujelaskan merasuki hatiku. Kebahagiaan yang murni dan tanpa pretensi itu membuatku tertawa tanpa kusadari. Malam semakin larut saat kami berjalan dari Hyde Park menuju jembatan Westminster. Cahaya gemerlap London memantul di permukaan sungai Thames. Angin berhembus cukup kencang di atas jembatan. Bima mengulurkan tangannya dan menggenggam tanganku. Aku tidak melepaskannya. Malam itu, kami tidak mengucapkan sepatah kata pun. Namun semuanya telah terkonfirmasi. Sejak saat itu, kami resmi menjadi sepasang kekasih. Di perusahaan, kami berusaha menjaga profesionalisme. Tidak membuat namun rekan-rekan kami telah menyadarinya. Mereka tahu tapi memilih diam. Bima sangat menghargaiku. Ia tidak pernah melakukan tindakan apapun yang akan menggangguku di depan orang lain. Ia tahu aku ingin dianggap serius secara profesional, bukan sekadar sebagai pacar seseorang. Masa-masa itu adalah yang paling membahagiakan selama bertahun-tahun aku tinggal di London. Setiap pagi kami bertemu lebih awal di sebuah kafe, memesan kopi, dan mendiskusikan jadwal kami untuk hari itu. Sepulang kerja, terkadang kami pergi ke restoran kecil di dekat sana untuk makan malam sederhana, atau sekadar duduk lama di taman samping kantor tanpa banyak bicara. Pekerjaan masih sama sibuknya, tetapi rasa lelah itu seolah berkurang drastis. Di tengah semua keindahan ini, suatu hari Bima menghampiriku dengan ekspresi yang tak pernah kusiapkan. Liz, ada sesuatu yang harus kukatakan padamu. Ada pemberitahuan dari kantor pusat Jakarta. Bima harus segera kembali. Tanganku terhenti di atas keyboard, membeku. Bima melanjutkan kata-katanya. Suaranya jelas, namun terdengar ragu. Tapi aku tidak ingin kembali sendirian. Ikutlah bersama aku, Liz. Mari kita bangun kehidupan bersama di Indonesia. Maukah kau menikah denganku? Pada detik itu, aku terpaku. Ada kejutan dan kegembiraan yang amat nyata. Namun, hampir di saat yang bersamaan, rasa gugup yang dalam menyeruak di hatiku. Indonesia, bagiku, hanyalah sebuah nama yang familiar di peta, tetapi terasa begitu jauh. Pengetahuanku tentang negara itu hanya berasal dari berita, artikel perjalanan sesekali, dan serpihan informasi dari rekan kerja. Yang lebih membuatku khawatir adalah cerita-cerita yang pernah kubaca di internet. Pengalaman perempuan barat yang menikah dengan keluarga Asia. Ada yang mengatakan budaya patriarki dan tradisi keluarga di sana sangat mengakar. Ada yang bilang kau harus bangun sangat pagi saat hari raya untuk menyiapkan jamuan makan besar. Ada yang bilang setelah menikah, ruang pribadi seorang wanita akan sangat berkurang. Kata-kata itu ibarat duri-duri kecil yang memaksaku bertanya serius pada diriku sendiri. Apakah aku benar-benar siap? Aku menatap Bima, matanya menanti jawabanku. Beri aku sedikit waktu. Baiklah, Bima dengan sabar menunggu selama 3 hari sebelum menyinggung topik itu lagi. Liz, aku tidak memaksamu untuk segera membuat keputusan, tapi aku ingin membawamu ke Indonesia agar kau bisa melihatnya sendiri. Kau akan merasakan kebenarannya, lebih dari apapun yang bisa aku ucapkan. Kata-kata itu diucapkannya dengan lembut, tetapi membuatku terdiam dan merenung lama. Mungkin Bima benar. Seberapa banyak ketakutanku tentang Indonesia yang berasal dari pemahaman nyata, dan seberapa banyak yang hanya berasal dari desas-desus dan imajinasiku sendiri. Aku pun setuju. Kami merencanakan perjalanan 2 minggu ke Indonesia. Berawal dari Jakarta, kami akan pergi ke Bandung, lalu Yogyakarta, singgah di Malang, dan berakhir di Labuan Bajo. Bima mengatakan tujuan perjalanan ini bukanlah sekadar liburan dan mengambil foto, melainkan agar aku bisa benar-benar memahami Indonesia dan melihat di tanah seperti apa seorang Bima Suryanegara dibesarkan. Pada hari pertama di Jakarta, Bima tidak membawaku ke tempat wisata yang padat, melainkan ke kawasan kota tua, Batavia Lama. Di sekitar Jalan Kali Besar, waktu seolah berhenti. Ini berbeda dengan Jakarta modern yang kubayangkan. Jalanannya dinaungi gedung-gedung kolonial dengan berbagai jenis toko kecil di sekitarnya. Menjual barang antik, kerajinan kulit buatan tangan, dan kamera tua. Setiap toko berukuran kecil, namun memiliki karakternya sendiri. Di sebuah sudut tembok, terdapat mural besar, karya seniman lokal.
Beberapa ekor kucing berbaring malas di tangga depan toko, sesekali membuka mata, melihat orang yang lewat. Aku masuk ke sebuah toko barang antik. Seketika mataku tertuju pada tumpukan majalah lama Indonesia dari era 1980-an. Sampulnya menampilkan mode zaman itu, dan artikel-artikelnya memancarkan nuansa dekade lampau. Aku membuka setiap halaman. Walaupun aku belum terlalu paham bahasa Indonesia, aku sangat terpikat oleh foto-foto lama tersebut. Di masa itu, ekonomi sedang mulai tumbuh dan semua orang penuh harapan, bisik Bima di sampingku. Di sebuah gang yang lebih sempit, kami menemukan sebuah toko buku kecil yang tersembunyi di antara ruko-ruko tua. Pemiliknya adalah seorang pria paruh baya yang sangat menyukai sastra Inggris. Mendengar aku berasal dari London, matanya langsung berbinar. Bima menerjemahkan percakapan kami dengan fasih dan penuh senyuman. Sesekali menambahkan konteks budaya agar percakapan mengalir lancar di antara dua bahasa. Di dalam toko buku yang tenang itu, aku bahkan bisa mendengar suara halaman buku yang dibalik. Sore itu, untuk pertama kalinya, aku merasakan bahwa Indonesia adalah sebuah tempat yang nyata, bukan sekadar titik di peta. Keesokan harinya, Bima membawaku ke Bandung, menuju area perbukitan di Lembang. Kami tidak mendaki hingga puncak tertinggi, melainkan menyusuri jalur setapak di dalam hutan pinus yang tenang. Sinar matahari pagi menembus celah dedaunan, dan tanahnya tertutup lapisan tebal daun pinus kering. Sesekali aku mendengar kicauan burung dari kedalaman hutan. Hampir tidak ada orang lain di jalur itu. Di tengah perjalanan, kami menemukan sebuah batu besar dan duduk untuk beristirahat. Bima mengeluarkan kotak bekal dari ranselnya yang berisi lemper ayam yang baru dibeli dan beberapa potong kue sus. Kami duduk di tepi tebing, mendengarkan suara desir angin dari kejauhan, dan menyantap makanan kami dalam keheningan. Bima memecah kesunyian dan berkata, "Banyak orang di hiruk-pikuk ibu kota tidak tahu ada tempat sedamai ini. Aku ingin kau melihat sisi ini juga." Aku menatap pemandangan perbukitan di depanku, dan ada sesuatu di hatiku yang perlahan-lahan mulai melunak. Melanjutkan perjalanan, kami tiba di Yogyakarta, kota di bagian selatan Jawa, yang terkenal sangat klasik dan kaya akan sejarah. Rute yang Bima ambil benar-benar berbeda dari apa yang tertulis di buku panduan wisata. Kami tidak hanya mengunjungi tempat wisata utama, tetapi kami berjalan perlahan di jalanan tua Kota Gede. Jalanan itu tidak panjang, namun setiap langkahnya memancarkan aroma sejarah. Di kedua sisinya terdapat toko-toko kecil yang dibangun dari rumah-rumah berusia ratusan tahun, menjual berbagai kerajinan perak, jajanan tradisional, dan produk lokal. Di ujung jalan, Bima membawaku ke sebuah warung sederhana. Pemiliknya adalah seorang ibu berambut putih yang dengan ramah menyajikan sepiring jadah tempe dan segelas wedang kopi jos kopi dengan arang panas untuk kami cicipi. Bima menatapku saat aku dengan hati-hati mencicipinya dan ia tak bisa menahan tawanya. "Ini adalah rasa asli Jogja," katanya. Ekspresi bangga di wajahnya itu masih terukir jelas dalam ingatanku. Dari Yogyakarta, kami bergeser ke Malang, khususnya area Batu, sebuah kota pegunungan yang sejuk di Jawa Timur, menghadap ke lembah-lembah hijau. Dari dataran tinggi, kita bisa melihat hamparan kota di bawah sana. Bima membawaku melalui jalan setapak sempit yang jarang dilalui turis, menyusuri lereng bukit. Di bawah kaki kami terlihat atap-atap rumah yang bertumpuk, dan di telinga kami terdengar siulan angin pegunungan. Kami masuk ke sebuah toko kerajinan dan buku tua dengan jendela yang langsung menghadap pemandangan. Buku-buku di rak menumpuk sedikit miring, mengeluarkan aroma khas kertas tua. Di salah satu sudut, ada etalase kecil yang menampilkan karya pengrajin lokal. Karya-karyanya memiliki warna tanah yang pekat dan bentuk yang unik. Di antara semuanya, sebuah cangkir putih kecil yang terbuat dari tanah liat lokal menarik perhatianku. Aku tidak mengatakan apa-apa, namun Bima melihatnya. Di malam terakhir kami di Batu, Bima perlahan meletakkan cangkir itu di telapak tanganku. "Ini warna putih yang tulus. Sangat mirip dengan matamu, Lis," katanya. Aku menggenggam cangkir itu erat-erat di tanganku, berdiri di tengah jutaan lampu kota Malang di malam hari. Aku tak bisa berkata-kata. Malam itu, kami mencari sudut di dataran tinggi, di mana kami bisa melihat pemandangan kota.
Kami membeli 2 mangkuk mie instan seduh dari minimarket dan duduk di sana. Makan bersama sambil menatap gelapnya malam. Angin meniup hawa panas dari mie kami hingga cepat dingin. Namun momen itu jauh lebih romantis daripada restoran mewah manapun. Pada akhirnya, kami terbang ke Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. Ini adalah sebuah kota pelabuhan yang dikelilingi perbukitan gersang eksotis dan berhadapan langsung dengan laut kepulauan yang luar biasa jernih. Hanya dengan berdiri di tepi pantai, kau bisa merasakan presensinya yang menakjubkan. Bima membawaku ke sebuah jalur berbatu di tepi laut. Airnya begitu jernih, begitu sejuk hingga seolah-olah membekukan jarimu saat menyentuhnya. Di sekeliling kami tidak terdengar apa-apa selain desiran angin dan kicauan burung. Sambil menggenggam tanganku, Bima menuntunku satu persatu melewati bebatuan besar di atas teluk. Ia menceritakan pengalamannya saat liburan masa kecilnya mengunjungi lautan seperti ini. Adegan itu membuatku merasakan bagaimana pria di hadapanku ini dibesarkan dan di mana akarnya berada. Menjelang senja, kami duduk di atas bukit yang menghadap ke laut, menyaksikan matahari terbenam dengan warna jingga keemasan yang memantul di lautan. Bima berkata, "Aku ingin membesarkan anak-anak kita kelak di negara ini. Ada ketenangan, ada gunung, dan ada laut." Aku mengangguk pelan, merasakan sentuhan hangat tangannya di punggung tanganku. Pada detik itu, Indonesia bukan lagi sesuatu yang asing bagiku. Di hari-hari terakhir perjalanan kami, Bima membawaku menemui keluarganya di Jakarta. Sejujurnya, itu adalah momen paling mendebarkan di seluruh perjalanan ini. Aku berulang kali melatih berbagai skenario di kepalaku. Seorang wanita barat yang masuk ke keluarga Asia. Akankah mereka benar-benar menerimaku? Akankah cerita-cerita buruk di internet terulang dalam kehidupan nyataku? Namun semua kekhawatiranku sirna begitu aku melangkah masuk ke pintu rumah mereka. Ibu Bima saat melihatku, langsung merentangkan tangannya dan memelukku erat. Begitu hangat hingga membuatku terkejut. Ayahnya yang berwajah lembut menatapku dan berkata dalam bahasa Inggris yang fasih, "Kami menyerahkan Bima kepadamu. Bagaimana mungkin kami tidak mendukung? Mulai sekarang, kau adalah bagian dari keluarga kami." Di meja makan, tersaji berbagai masakan rumahan khas Indonesia, nasi tumpeng, rendang, sate ayam, dan semangkuk soto yang hangat. Semua orang bercerita dan tertawa. Suasananya jauh lebih santai dari yang kubayangkan. Aku dan adik perempuan Bima langsung akrab, dan kami tidak bisa berhenti membicarakan perjalanan liburanku. Malam itu, untuk pertama kalinya aku merasakan bahwa apa yang disebut rumah bisa membuat seorang asing merasa menjadi bagian di dalamnya, hanya di depan sebuah meja makan. Sekembalinya ke London, aku menelepon orang tuaku untuk memberitahu mereka tentang hal ini. Keheningan panjang menyelimuti ujung telepon sana. Ibuku yang pertama kali berbicara, suaranya bercampur dengan kekhawatiran yang tak tertahankan. "Liz, Indonesia itu sangat jauh. Kau akan memulai semuanya dari awal di tempat yang benar-benar asing. Apakah kau sudah memikirkan semuanya dengan matang?" Ayahku tidak berbicara, tapi aku tahu dia mendengarkan. Keheningan itu membebani hatiku. Aku sangat memahami perasaan mereka. Bagi mereka, ini bukan hanya soal keputusan pernikahan, melainkan mengirim putri satu-satunya ke ujung lain dunia. Kesedihan itu tidak perlu diucapkan, aku bisa merasakannya. Beberapa hari kemudian, Bima berkata kepadaku, "Liz, aku ingin secara pribadi mengunjungi orang tuamu. Pernikahan bukan hanya tentang 2 orang. Perasaan keluarga juga sangat penting." Kata-kata itu membuat hidungku terasa perih, tapi aku mengangguk. Kami terbang bersama ke Inggris, membawa beberapa hadiah, dan mengetuk pintu rumah orang tuaku. Awalnya, suasananya memang agak canggung. Orang tuaku bersikap sopan, tetapi sifat menahan emosi adalah bagian dari karakter orang Inggris. Aku sangat tahu itu. Bima tidak memaksakan diri. Ia hanya duduk dengan tenang, melakukan apa yang ia rasa perlu dilakukan. Ia membantu ayahku membersihkan daun-daun kering di halaman belakang, bekerja berdampingan di taman dalam keheningan tanpa banyak obrolan besar. Bima juga mencoba memasak masakan Indonesia. Untuk ibuku ia membuatkan nasi goreng dan ayam bakar, meski rasanya tidak 100% otentik karena keterbatasan bumbu di London.
Ibuku tetap tersenyum dan memakannya dengan lahap. Namun, hal yang benar-benar mencairkan suasana terjadi pada suatu malam saat ayahku dan Bima berbicara berdua di ruang perpustakaan ruang baca. Ayahku bertanya, "Apakah kau yakin tidak akan membiarkan Liz merasa kesepian di sana?" Dengan tenang, Bima menjawab, "Saya mengerti kekhawatiran Anda. Tapi pada akhirnya, mencintai seseorang bukanlah mengurungnya dalam batasan sebuah negara. Dimanapun Liz berada, saya ingin menjadi rumahnya." Ayahku terdiam lama setelah mendengar itu. Keheningan kali ini sama sekali berbeda dengan keheningan canggung di awal pertemuan. Keesokan paginya, ibuku menggenggam tanganku dan berkata dengan lembut, "Meskipun kau pergi ke tempat yang sangat jauh, jangan pernah berpikir kau sendirian. Tempat ini akan selalu menjadi rumahmu, kemanapun kau bisa kembali kapan saja." Bima, pemuda ini adalah pria yang jujur dan baik. Aku merasakan mataku basah. Aku menyandarkan kepalaku di bahu ibuku tanpa berkata apa-apa. Dan begitulah persiapan pernikahan kami dimulai. Dengan restu dari kedua keluarga, orang tuaku secara khusus terbang ke Indonesia untuk menghadiri pernikahan. Di hari mereka tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Ibu Bima dengan penuh kehangatan menyambut ibuku. Ibuku tersenyum dan berkata, "Kami mempercayakan putri kami kepada kalian." Pada detik itu, aku melihat orang tua kami saling tersenyum dan tiba-tiba aku merasa bahwa apa yang disebut keluarga tidak pernah ditentukan oleh batas negara dan jarak. Pernikahan kami dilangsungkan di sebuah villa joglo bersejarah yang berusia ratusan tahun di Yogyakarta, sebuah situs warisan budaya dengan ukiran kayu jati yang megah, cahaya dan bayangan dari pohon-pohon beringin tua menari-nari di sudut ruangan. Bunga-bunga melati dan mawar putih digantung di sekelilingnya. Suasananya begitu tenang dan hangat. Aku mengenakan gaun pengantin putih yang elegan dan sederhana. Bima mengenakan setelan jas gelap. Kami berdiri di ruang yang dipenuhi pola ukiran kayu dan cahaya itu, lalu saling tersenyum. Senyuman itu penuh dengan begitu banyak hal. Rasa syukur, debaran jantung, dan keyakinan bahwa bersama pria ini, kemanapun kami pergi, itu adalah jalan yang benar. Setelah menikah, kami menetap di sebuah kawasan perumahan yang rindang di selatan Jakarta. Setiap pagi, Bima dan aku keluar bersama, membeli 2 gelas kopi di kafe kecil di sudut jalan, dan berjalan-jalan menembus pepohonan. Seorang ibu pedagang di pasar swalayan kecil dekat rumah, yang sering kami temui, perlahan mulai mengenaliku. Setiap kali kami bertemu, ia akan bertanya sambil tersenyum, "Mau beli apa hari ini, Mbak?" Aku perlahan-lahan belajar sedikit bahasa Indonesia untuk menjawabnya, dan ia akan tertawa senang. Di tempat kerja, aku beradaptasi jauh lebih cepat dari yang kukira. Tanggapan rekan-rekanku terhadap latar belakang asingku bukanlah penolakan, melainkan rasa ingin tahu dan penerimaan. Aku menggunakan pengalaman dan pengetahuanku dari London untuk menemukan posisiku sendiri di sini. Pada suatu minggu pagi, aku dan Bima menyewa 2 sepeda dan bersepeda menyusuri kawasan pesisir pantai Ancol. Sinar matahari memantulkan cahaya berkilauan di permukaan laut Jakarta. Bima menggenggam tanganku saat kami beristirahat di tepi laut. "Bagaimana perasaanmu? Kita benar-benar memulai hidup kita di Indonesia sekarang," tanyanya. Tanpa ragu, aku menjawab, "Sangat bahagia. Kehidupan di sini ternyata jauh lebih indah dari yang pernah kubayangkan. Tentu saja, masih ada momen-momen di mana aku merasa menjadi orang asing. Masih ada momen-momen kesulitan dan rindu kampung halaman. Namun setiap kali perasaan itu muncul, aku teringat pada sore yang tenang saat kami memakan lemper di perbukitan Lembang. Aku teringat pada cangkir putih di bawah cahaya lampu malam kota Malang. Dan aku teringat pada ucapan ayah Bima, "Mulai sekarang, kau adalah bagian dari keluarga kami." Momen-momen itulah yang membuktikan padaku bahwa jalan yang kupilih adalah jalan yang benar. Indonesia adalah tempat yang memberikanku babak baru dalam hidup. Dan Bima Suryanegara adalah orang yang membawaku ke babak ini. Bagi mereka yang masih ragu, yang masih memiliki ketakutan terhadap tempat atau budaya asing, aku hanya ingin mengatakan dengan pelan, "Lihatlah lebih dekat. Tempat itu jauh lebih hangat dari yang kau kira, dan jauh lebih indah dari yang kau bayangkan." Terima kasih telah membaca kisahku sampai akhir.